Tapi kamu gimana, maksudnya sekarang kamu ngalamin hidup yang lebih happy dengan keadaan kamu sekarang? Happy dong. Happy. Sangat happy. Sangat happy. Baca buku itu, terus kan banyak pertanyaan-pertanyaan dan gak semena-mena tuh langsung kayak oh itu percaya nih gitu kan. Bodoh juga gitu kalau misalnya ketika baca sesuatu cuma dari satu referensi terus percaya gitu kan, walaupun ya iman memang seperti itu bentuknya, tapi kan maksudnya gini loh, untuk aku yang waktu itu yang very critical itu kan pasti ya enggak deh, kayaknya cari referensi lain deh, cari ini, nonton ini gitu loh. Kamu tuh sempet katanya saya istri kelima dari Bapak J. Teman-teman, ibu dan Bapak J sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik, dan semoga selalu dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereaction sebuah video datang dari Louis Prasetyo, yang mana beberapa hari yang lalu sudah pernah kita reaction juga video dari Louis Prasetyo, di mana di situ Louis Prasetyo mencatut nama Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu, dan di situ dikatakan kalau penyebab daripada perceraian daripada Ruben Onsu dan Sarwendah itu dikatakan oleh Louis Prasetyo karena Sarwendah menolak untuk diajak masuk Islam, padahal kejadian masuk Islamnya Ruben Onsu terjadi setelah perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Dan di dalam video kali ini Louis Prasetyo menampilkan kesaksian dari seorang murtadin, yaitu Salma Vina Sunan. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja mari kita simak kesaksian dari Salma Vina Sunan, seorang murtadin. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Louis Prasetyo. Kita hari ini akan bahas, kalau sebelumnya kita bahas tentang artis-artis yang mualaf nih, banyak banget yang mualaf ya. Sekarang kita akan bahas artis yang justru sebaliknya, dia bukan mualaf tapi keluar dari Islam dan masuk Kristen. Tapi saya rasa justru orang ini memiliki pemahaman yang benar tentang kekristenan. Saya katakan seperti ini karena setelah saya lihat perkembangannya dalam pengenalan akan Tuhan, makin hari makin dalam nih orang nih, dan dia saya rasa nggak menjelek-jelekkan agamanya yang sebelumnya kan. Dia fokus ke dalam ajaran-ajaran Kristen. Beda nih sama orang-orang yang setelah pindah, waduh jelek-jelekin Kristen, kayak diri paling tahu Kristen, padahal sebelumnya dia nggak ngerti apa-apa soal Kristen ya. Nah, kembali di sini Louis Prasetyo menebar framing. Katanya murtadin setelah keluar dari agama Islam dan masuk Kristen tidak menjelek-jelekkan agama sebelumnya, tetapi Louis Prasetyo ini tidak tahu bagaimana sepak terjang dari Saifuddin Ibrahim, yang mana setelah murtad si Saifuddin Ibrahim ini menjadi penghujat, dibela-belain kabur ke Amerika sampai sekarang tidak berani pulang ke Indonesia karena hanya untuk menghujat dan menyerang dan memfitnah dan juga menjelek-jelekkan agama Islam. Kita komparasi dengan kejadian yang baru-baru saja ini viral ya, tentang mualafnya Ruben Onsu. Ternyata dengan Ruben Onsu masuk Islam dihujat sana sini, dikatakan Yudas, padahal ketika itu Ruben Onsu sedang live streaming jualan online, tetapi oleh netizen, yang khususnya netizen Kristen, diserang, dikatakan sebagai pengkhianat, dikatakan sebagai Yudas. Nah, kita nonton aja ya. Ini Salma Vina Sunan. Tapi kamu gimana, maksudnya sekarang kamu ngalamin hidup yang lebih happy dengan keadaan kamu sekarang? Happy dong. Happy. Sangat happy. Sangat happy. Baca buku itu, terus kan banyak pertanyaan-pertanyaan dan gak semena-mena tuh langsung kayak oh itu percaya nih gitu kan. Bodoh juga gitu kalau misalnya ketika baca sesuatu cuma dari satu referensi terus percaya gitu kan, walaupun ya iman memang seperti itu bentuknya, tapi kan maksudnya gini loh, untuk aku yang waktu itu yang very critical itu kan pasti ya enggak deh, kayaknya cari referensi lain deh, cari ini, nonton ini gitu loh. Kamu tuh sempet iya, sebelum kamu meyakinkan tuh kamu tuh ada prosesnya, proses berpikir, proses analisa, proses kayak secara spiritualnya juga kayak yuk Tuhan tunjukin yuk gitu apa yang baik dan benar.
aku gitu. Jadi nggak semena-mena tuh langsung percaya gitu. Dan kamu menemukan kedamaian. Yes, kayak gitu. Sekarang ini kamu maksudnya menemukan ini yang kamu cari. Iya. Mungkin pada saat itu aku di fase susah maafin orang kali ya Bun, karena banyak banget yang terjadi. Dan di sini aku diajarkan untuk sangat penting memaafkan di atas segalanya gitu, memaafkan dan mengasihi orang. Bagaimana kamu menerima, kan dari dulu kamu bercerai dan lain-lain tuh sampai sekarang kamu tiba-tiba pindah keyakinan, pasti tidak mudah dan banyak banget komentar-komentar yang di luar itu yang pasti kadang-kadang kita tuh kadang-kadang baca komentar kalau yang sakit tuh menyakitkan gitu ya. Gimana kamu menghadapi proses itu sih? Iya. Ini waktu kita kan namanya orang seiring perjalanan waktu, ketika umurnya bertambah harus jauh lebih dewasa dalam berpikir, dalam bersikap gitu ya. Ya, itulah tadi Salma Vina menyampaikan beberapa hal kenapa dia merasakan happy, enjoy, dan sukacita di dalam Kristen. Ya, kalau kita lihat bagaimana masa lalunya begitu panjang dan dia mengatakan bahwa dia bisa mengampuni. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang pengampunan, ada satu poin penting yang mana dia katakan bahwa percaya itu berarti ya nggak cuman lihat, percaya, udah aku percaya masuk-masuk gitu aja. Enggak. Teman-teman, ternyata murtadin andalan dari Louis Prasetyo ini adalah Salma Vina Sunan. Ini stok lama teman-teman ya, karena apa? Terjadinya murtad Salma Vina Sunan itu sejak tahun 2022 dan ditengarai apakah faktor ataupun penyebab daripada Salma Vina Sunan ini murtad karena dia enggan ataupun malas mengerjakan syariat agama Islam, semisal dia berawal dari lepas hijab. Dan faktor yang berikutnya adalah isu murtad karena pria. Nah, inilah teman-teman ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, orang murtad keluar dari agama Islam itu karena hanya dua faktor, yaitu perut dan bawah perut. Orang yang keluar dari Islam itu tidak lebih daripada sejengkal urusan perut dan urusan kelamin, urusan bawah perut. Hanya sejengkal ini urusannya. Louis Prasetyo mengatakan kalau Salma Vina Sunan itu masuk Kristen bukan hanya percaya apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan tentunya, tetapi yang benar adalah ketika seorang mu'alaf ya misalnya mempercayai bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena pengakuan jujur dari Yesus langsung ngaku adalah seorang utusan. Nah, itu yang benar sesuai dengan dalil ayat di dalam Bible kepunyaan Louis Prasetyo sendiri. Nah teman-teman, tadi Louis Prasetyo juga sempat mengatakan kalau seorang murtadin itu mengalami berbagai kesulitan, berbagai percobaan, dan dikatakan tidak pernah menjelekkan agama sebelumnya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dan kita akan tampilkan bagaimana justru seorang mu'alaf ya setelah masuk Islam itu justru mendapatkan hujatan, fitnahan, hinaan, cercaan, makian, dan lain sebagainya seperti yang dialami oleh Selin Evangelista. Tetapi hal itu sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Nah, bagaimanakah klarifikasi dari Selin Evangelista? Mari kita simak videonya. Ada beberapa berita yang beredar tentang saya dan itu semua adalah fitnah. Saya mau menjelaskan satu persatu dan saya mohon pengertiannya untuk teman-teman semua. Stop menyebarkan berita-berita yang tidak terbukti faktanya sama sekali. Yang pertama, tentang saya memeluk agama Islam, katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya namanya Maruf Asari. Itu semua nggak benar teman-teman. Maruf Asari itu sudah seperti saya anggap saudara saya sendiri. Kami berteman dan bersahabat udah lama dan insya Allah akan terus bersahabat di jannah. Dan yang kedua, katanya saya istri kelima dari Bapak J. Teman-teman, ibu dan Bapak J saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik, dan semoga selalu dirahmati Allah. Dan berita yang lebih parah lagi, bahkan sampai ada demo bahwa katanya saya mau diajak menikah oleh Pak. Teman-teman, itu semua berita fitnah, itu semua nggak benar. Saya dibilang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini. Itu semua berita nggak benar teman-teman. Itu semua salah. Agama mana yang membenarkan
nikah punya istri 5. Itu aja udah salah teman-teman. Jadi jangan terus, kalau udah tahu salah jangan terus dipercaya dan dibenarkan yang salah.